Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 32 materi 3 perkara yang wajib dipelajari. 1. Menentang Rasul akan masuk neraka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Waman asahu dakhalan nar." Pertama, barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Kebalikan dari menaati yaitu menentang. Apabila menaati Rasul, ganjarannya adalah surga. Maka sebaliknya, apabila menentang Rasul akan mendapatkan ganjaran berupa neraka. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang yang enggan masuk ke dalam surga, padahal setiap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, "Siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh aneh apabila ada seseorang yang tidak menginginkan surga. Namun dalam hadis di atas dijelaskan bahwa yang tidak menginginkan surga bukanlah orang yang memang dia tidak mau masuk surga, melainkan sikap yang ditunjukkan seseorang tersebut yang memilih untuk tidak menaati Rasul mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ini membuktikan bahwa menaati Rasul bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja, tapi harus termanifestasi dalam setiap amalan yang tunduk taat dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalil yang berkaitan dengan seseorang yang menentang Rasul akan masuk neraka diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. An-Nisa ayat yang ke-14. Di ayat yang lain, wa may yasillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat ke-36. Ayat yang lain, illa balagom minallahi wa risalatih wa may yasillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surat Al-Jin ayat yang ke-23. Dalam surat An-Nisa ayat 14, Allah menjelaskan akibat dari mendurhakai Rasul. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dan salah satu sifat neraka pun Allah menjelaskan dengan penjelasan bahwa di sana terdapat api ditambah dengan adanya azab yang bukan hanya menyakitkan, namun juga menghinakan. Adapun dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah menyebut orang yang mendurhakai Rasul adalah manusia
yang memiliki kesesatan yang nyata. Karena jika dia tidak mengambil apa yang dibawa Rasul, maka sejatinya dia mengambil kesesatan karena tidak mungkin seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat tanpa bimbingan Allah melalui para Rasulnya. Ayat berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu terdapat dalam surah Al-Jin ayat 23 yang menyebutkan bahwa manusia memiliki hak untuk mengikuti Rasul atau menentangnya karena Rasul hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Rasul hanya mengajak untuk mengikuti risalah Allah. Dampak dari apa yang dipilih oleh manusia tentu ada. Jika seseorang itu memilih untuk mengikuti Rasul dan mengikuti risalahnya, maka akan mendapatkan surga yang merupakan kemenangan yang sebenarnya. Namun, apabila memilih untuk tidak mau mengikuti, maka akan mendapatkan azab di neraka, dan azab di neraka itu dijelaskan di dalam akhir ayat tersebut bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, melainkan selama-lamanya. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab neraka. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.